Shalom, apa kabarnya sahabat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Saya berharap kita selalu dalam keadaan damai sejahtera dan tidak jauh dari sumber kehidupan, yakni Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Ronaldo yang bertugas di Calon Resort GKE Tapin, menyampaikan renungan sesuai dengan Almanak Nas GKE dari Ayub pasal 6 ayat 14 sampai 30. Alangkah indahnya sahabat BSJD GKE terlebih dahulu membaca perikop ini secara keseluruhan sebelum mendengarkan renungan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman. Tolong urapi kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat musibah yang mengerikan, kamu takut. Amin. Sahabat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat memahami perkara kehidupan secara sempurna. Sebab kita adalah ciptaan yang terbatas, bukanlah pencipta yang tidak terbatas. Maka seharusnya kita lebih mengutamakan dan berharap kepada sumber kehidupan, yakni Allah, daripada kepada sesama ciptaan. Alangkah indahnya kita memahami perkara hidup dengan tetap berada dalam kehendak Allah, daripada memilih mengandalkan diri sendiri atau sesama. Demikian yang dialami oleh Ayub bersama sahabat-sahabatnya. Mereka mengalami dilema setelah Ayub yang saleh mengalami penderitaan yang besar. Sebelum perkara yang dialami oleh Ayub ini terjadi, mungkin mereka hidup dalam keadaan yang baik, saling memberi nasihat yang relevan, saling berharap satu sama lain, dan bahkan saling memberi kesenangan sebagai sahabat. Tetapi setelah Ayub mengalami penderitaan, para sahabatnya secara khusus dalam bacaan kita diwakili oleh Elifas terlebih dahulu menanggapi dan memberikan nasihat tentang penderitaan Ayub. Awalnya memiliki niat yang baik karena mau memberikan penghiburan kepada Ayub. Tetapi akibat kurangnya pemahaman dan kesabaran tentang perkara yang dialami oleh Ayub, maka mereka memberikan teguran yang keras. Ayub yang sedang mengalami penderitaan berat tentu tidak relevan menerima teguran keras. Perhatikanlah di sini. Tidak semua kita dapat memahami dengan baik masalah yang dialami oleh orang lain. Maka alangkah baiknya jikalau kita mendengar, sabar, hati-hati, dan memohon kepada Allah dalam menanggapi perkara orang lain. Sahabat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, secara khusus dalam bacaan kita, Ayub sebagai seorang yang terbatas mempertanyakan teguran keras dari para sahabatnya. Ia berharap sahabatnya dapat memberikan penghiburan dan penguatan, tetapi justru mereka memberikan Ayub kecewa. Kekecewaan Ayub ini terlihat dari beberapa pernyataannya yang saya ringkas sebagai berikut. Pertama, Ayub mengatakan bahwa mereka melalaikan kasih sayang terhadap sesama. Kedua, Ayub tidak percaya lagi karena dibuat kecewa oleh mereka. Ketiga, mereka munafik dan curang merespon musibah yang dialami oleh Ayub. Sahabat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai sahabat yang baik, tentu kita harus hadir dan memberikan nasihat yang relevan bagi sahabat atau orang lain. Bukan memberikan teguran yang keras tanpa dasar yang benar. Bukan memberikan teguran berdasarkan amarah hati, apalagi mencari keuntungan. Akibatnya, orang lain bukan merasa dikuatkan,
justru mengalami putus asa dan kecewa. Di sisi lain, kita harus lebih berharap kepada Allah daripada kepada manusia. Allah sumber kehidupan, maka berharaplah kepadanya. Sahabat BSJD, GKI yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita memaknai renungan hari ini dengan lebih berharap kepada sumber kehidupan, yakni Allah. Lebih hati-hati dalam menanggapi dan merespon perkara hidup yang kita alami sendiri ataupun yang dialami oleh orang lain. Yesus Kristus, sumber kehidupan, menolong kita agar tetap berada dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Bersyukur atas berkat dan anugerah yang selalu Engkau nyatakan kepada kami. Kiranya kami dapat memahami dengan baik dan benar tentang pemeliharaan, tentang penderitaan. Bahkan kami hadir bagi sesama untuk saling mendukung dalam iman, serta kehidupan sehari-hari. Secara khusus di hari ini, berkatilah aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.